Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Azara dengan NPM 24170559 dari Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan sistem yang telah saya buat untuk menentukan pelatihan dari evaluasi kinerja karyawan menggunakan Fuzzy Logic Mamdani dan juga sistem pakar forward chaining. Jadi yang pertama itu di sini untuk inputannya saya ada komunikasi, kerja sama tim, pemecahan masalah, dan juga disiplin dan ketepatan waktu. Untuk skalanya itu dari 0 sampai 100 dan juga perbagian itu skalanya saya buat sama, rendah, sedang, tinggi. Untuk rendah itu 0 sampai 40, lalu sedang itu 30 sampai 70 dan tinggi itu 60 sampai 100. Nah, untuk variabel outputnya itu ada tingkat kebutuhan pelatihan. Nah, jadi di sini sesuai dari inputan yang telah dimasukkan tadi, inputan itu bakal berdampak untuk outputnya. Jadi outputnya itu ada rendah, karyawan ini punya performa yang baik dan belum memerlukan pelatihan khusus. Jadi semakin rendah tingkat kebutuhan pelatihannya itu artinya kinerja karyawan itu sangat baik. Tapi semakin tinggi kebutuhan pelatihan ya, maka kinerja kinerja karyawan tersebut lumayan buruk. Nah, untuk di sini itu ada rule base-nya. Langsung aja di sini saya mendefinisikan variabel fuzzy logiknya terlebih dahulu. Untuk komunikasi, kerjasama, pemecahan masalah, dan disiplin itu inputannya. Dan juga untuk kebutuhan pelatihan itu untuk outputnya. Nah, di sini tuh range-nya 0 sampai 100 semua. Lalu di sini saya mendeklarasikan membership function. Eh, Skalanya itu rendah, sedang, tinggi. Untuk yang rendah itu dari 0 sampai 50, sedang itu 25, 50, 75, lalu yang tinggi itu 50, 100, 100. Nah, di fungsi keanggotaan ini dibuat triangular membership function atau TRIMF. Nah, dengan fungsi keanggotaan ini sistem dapat mengubah nilai numerik jadi nilai yang linguistik. Jadi bisa menangani ketidakpastian dalam proses penilaian nanti gitu. Lalu di sini ada bentuk visualisasi per inputan dan juga outputnya. Di sini saya menggunakan matplotlib untuk memvisualisasikannya. Mungkin bisa di skip dulu. Ini untuk rule base-nya. Jadi saya di sini menggunakan 12 rule yang menentukan dia itu masuk ke kelas rendah, sedang atau tinggi untuk kebutuhan pelatihannya. Lalu di sini tuh ada proses fuzzy dan sistem pakar menggabungkan seluruh rule yang telah dibuat tadi sehingga sehingga bisa digunakan dalam proses penghitungan fuzzy Mamdani nanti. Nah, misalkan di sini ada input, saya tadi menginputkannya itu 30, 40, 85 dan 90. Dari inputnya itu bakal masuk lewat proses Fuzi Mamdani. Habis itu sistemnya bakal ngejalanin proses inferensi pakai rule yang udah dibuat tadi di sini. Lalu selanjutnya ada pembentukan fakta awal berdasarkan hasil fuzi. Ini itu proses awal dari sistem pakar untuk mengelompokkan dan memberikan rekomendasi sesuai dengan rule base yang ini dan juga inputan penggunanya, inputan karyawan. Misalkan kalau skor kebutuhan pelatihan tadi itu lebih dari 60, artinya itu kebutuhan pelatihannya tinggi. Kalau di antara 40 sampai 60 kebutuhan pelatihannya itu sedang, dan misalkan di bawah 40 itu tuh artinya kebutuhan pelatihan rendah. Jadi semakin tinggi skor kebutuhan pelatihan dia tuh semakin tinggi juga eh maksudnya semakin rendah kinerja karyawan tersebut, jadi sangat membutuhkan pelatihan gitu kira-kira. Nah, di sini tuh diidentifikasi aspek kinerja karyawannya itu. Untuk F04 itu untuk komunikasi rendah, F05 itu untuk kerjasama tim rendah, lalu F06 itu untuk pemecahan masalah rendah, dan juga F07 itu untuk disiplin rendah.
Nah, nanti fakta-fakta ini tuh bakal dipakai buat sistem pakar yang untuk rekomendasi tadi itu, rekomendasi pelatihan apa. Nah, di sini tuh ada inferensi sistem pakar menggunakan forward chaining. Nah, jadi forward chaining itu bekerja dengan mencocokkan antara fakta yang tersedia dan juga rule base yang sudah dideklarasikan tadi. Nah, misalnya sebagai contoh nih, apabila kebutuhan pelatihan tinggi dan komunikasi rendah, maka sistem itu bakal ngerekomendasiin pelatihan komunikasi. Sedangkan kalau kebutuhan pelatihannya itu tinggi dan kerjasama timnya itu rendah, maka sistem merekomendasikan pelatihan teamwork. Nah, proses itu bakal dilakuin sampai seluruh faktanya itu berhasil menghasilkan rekomendasi gitu. Jadi nanti fakta yang bakal keluar jadi output itu nggak cuma satu. Jadi eh, sesuai sesuai kinerja karyawan tersebut. Misalkan dia itu komunikasinya kurang baik, terus dia kerjasamanya kurang baik, tapi dia juga dan dia disiplinnya bagus, itu nanti yang jadi yang direkomendasiin oleh sistem tuh bakal yang pelatihan komunikasi sama pelatihan kerjasama. Sedangkan yang disiplin udah baik, itu tuh nggak bakal masuk jadi pelatihan lagi karena dia udah bagus gitu. Jadi bisa muncul dua output rekomendasi. Nah, di sini untuk menampilkan hasil evaluasinya, tadi saya udah nginputin 30, 40, 85, dan 90. Untuk hasil evaluasinya itu skor fuzinya berada di 63,74 dari 100. Lalu tingkat kebutuhan pelatihan itu termasuk tinggi karena dia di awal itu tadi udah masuk scope tinggi. Nah, ini tuh rekomendasi dari sistem pakarnya karena dia itu nilai komunikasinya itu rendah dan juga kerjasama timnya rendah, jadi dia dapat rekomendasi pelatihan komunikasi dan juga pelatihan teamwork gitu. Tapi karena yang pemecahan masalah atau disiplinnya itu bagus, dia nggak dapat rekomendasi untuk pelatihan disiplin atau untuk problem solving gitu. Oke, dan di sini tuh ada visualisasi membership input dan juga outputnya. Di sini ada membership input komunikasi dan untuk skalanya itu rendah, sedang, juga tinggi. Ini tuh parameter untuk membershipnya dari 0 sampai 1 dan juga ini untuk besar besar numerik komunikasinya. Nah, jadi karena yang tadi di komunikasi itu dia 30, jadi dia itu masuk ke tingkat yang rendah. Lalu sedangkan karena di pemecahan masalah itu dia diinputkan 85, jadi dia masuk ke scope tinggi atau dia nggak butuh pelatihan atau kurang butuh pelatihan. Begitupun juga untuk yang disiplin, dan ini tuh yang terakhir ada membership output kebutuhan pelatihan. Untuk skalanya itu sama, lalu untuk hasil yang dia itu kan berada di 67,74. Jadi dia berada di antara garis hijau dan juga garis oranye. Artinya dia di antara tinggi dan sedang, berada di tengah-tengah. Lalu visualisasi ini tuh berfungsi buat ngebantu pengguna memahami bagaimana sistem menghasilkan keputusan berdasarkan metode uji tersebut. Nah, jadi dari seluruh sistem yang telah dibuat, kesimpulannya itu metode fuzi ini, atau lebih tepatnya fuzi Mamdani, digunain untuk menentukan tingkat kebutuhan pelatihan berdasarkan evaluasi kinerja karyawan. Sedangkan metode forward chaining-nya itu digunain untuk memberikan rekomendasi pelatihan berdasarkan input karyawannya, input dan juga hasil evaluasi karyawan tadi. Itu. Mungkin kurang lebih itu hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.